kemungkinan kecelakaan tersebut bakalan kita alamin walaupun 1 meter di depan kita nggak tahu, apalagi yang beratus-ratus kilometer, di situ kemungkinan kita bakalan kecelakaan itu banyak banget. Nah, sebelum kita kejadian hal tersebut, naudzubillah min dzalik ya, semoga kita selalu diberikan keselamatan selama perjalanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Di video kita kali ini sebenarnya mau kita buat versi motovlog ya. Cuma karena ya udah banyak banget video motovlog yang kita bikin, ya akhirnya kita putusin buat di studio aja lah. Lebih enak dan lebih nyaman, lebih rileks saja bawaannya kalau misal kita bahas hal kayak gini langsung di depan kamera. Oke, untuk nanti mungkin bakalan kita selipin video-video ataupun foto-foto dokumentasi kita ya saat kita lagi ada di perjalanan, biar selingan aja, biar teman-teman gak bosan lihat muka saya. Oke, di video kita kali ini kita mau bahas tentang niat dan apa aja yang bakalan kita lakuin sebelum riding. Nah, jadi fokus utama kita sebelum kita mulai pembahasan panjang lebar, di video kita kali ini kita bakalan bahas gimana sih tips and trick dari saya sebelum melakukan perjalanan, biar riding yang teman-teman lakuin itu tidak sekedar riding aja teman-teman, gak buang-buang waktu, gak buang-buang bensin, gak buang-buang tenaga, tetapi ada juga manfaatnya, seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita riding itu yang utama kita harus persiapin dulu apa-apa yang perlu kita bawa. Kita persiapin dulu keadaan dan kesehatan badan kita. Dan sebelum kita mulai perjalanan, kita harus tentuin terlebih dahulu mau kemana kita, tujuan utama kita mau ke mana, ke daerah mana, kemudian spot-spot apa aja yang bakalan kita datengin, ataupun tujuan akhir dari perjalanan kita nanti. Oke, setelah udah kita tentuin, kita mulai gas. Dan sebelumnya yang wajib dan utama yaitu kita harus baca doa terlebih dahulu teman-teman. Jangan lupa ya, sebelum kita riding itu harus baca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, seperti itu. Kemudian yang paling utama nih, niatnya harus kita tata, karena sebelum kita melakukan sesuatu hal harus kita tata terlebih dahulu niat-niatnya teman-teman. Niatnya harus kita ucapkan, yang harus kita tanamkan. Lebih dari satu nggak apa-apa, karena lebih banyak niat, lebih banyak pahala yang bakalan kita dapetin. Contoh misal kalau misal kita mau pergi jalan-jalan, ya kita niatin buat nyenengin diri sendiri, kita buat nyenengin keluarga, kita buat nyenengin pasangan kah atau yang lain ya. Nah, intinya kita harus tanemin niat itu biar badan kita juga fresh, gak sumpek sama kerjaan terus, gak sumpek sama kuliah, sama mata pelajaran, sama kehidupan sebelum-sebelumnya dari hari Senin sampai Sabtu yang begitu sangat membosankan mungkin buat beberapa teman-teman yang melakukan aktivitas yang sama di setiap harinya. Bisa juga sebelum kita tamasya, kita niatkan biar kita lebih banyak bersyukur, karena banyak banget di luar sana tempat-tempat alam yang Tuhan kasih ke kita, yang mau Tuhan kasih lihat ke kita bahwa alam di bumi ini bagus banget teman-teman. Nah, di situ ajang kita buat bersyukur kepada Tuhan kita masing-masing ya, bahwa kita diberi keindahan seperti itu yang harus kita nikmatin. Nah, kalau misal di agama saya sendiri, di Islam itu ada yang namanya tadabbur alam. Di situ kita melihat kesempurnaan ciptaan Tuhan itu melalui representasi alam yang kita lihat. Di situ keindahan alam yang bakalan kita jadiin objek buat nanemin rasa syukur kita terhadap keindahan alam tersebut, terhadap kuasa Tuhan. Nah, 2 poin teman-teman, udah dapet tuh 2 poin. Jadi 1 kali jalan kita udah dapetin 2 pahala. Kemudian sebelumnya itu juga bisa juga kita niatkan biar kita bisa ketemu sama teman-teman. Nah, kita jalin silaturahmi, itu juga pahala juga teman-teman. Kita jalin relasi antara satu sama yang lain, kita jalin komunikasi, di situ juga bisa jadiin ladang pahala buat kita. Itu baru jalan-jalan teman-teman, itu baru kita plesiran, kita baru healing santuy. Nah, itu juga bisa dapetin
banyak pahala dari satu kegiatan ya. Padahal kita niatnya awal refreshing, tapi bisa jadiin ajang kita biar dapat banyak pahala. Kemudian juga apalagi kalau misal teman-teman perantauan ya, teman-teman perantauan yang berangkat ke perantauan, walaupun sedekat apapun, dari Kendal ke Semarang mungkinkah, dari Tegal ke Indramayu kah, padahal kan deket tuh. Nah, apalagi perantauan yang nantinya bakalan bantu perekonomian keluarga. Mungkin teman-teman yang perantauan bantu adik buat kuliah, bantu adik buat sekolah, kemudian buat menuin kebutuhan keluarga di rumah. Itu niatnya ditata benar-benar teman-teman, karena setiap kilometer yang kita jalani di perjalanan itu bakal berisiko buat diri kita sendiri. Nah, kemungkinan kecelakaan tersebut bakalan kita alamin walaupun 1 meter di depan kita nggak tahu, apalagi yang beratus-ratus kilometer, di situ kemungkinan kita bakalan kecelakaan itu banyak banget. Nah, sebelum kita kejadian hal tersebut, naudzubillah min dzalik ya, semoga kita selalu diberikan keselamatan selama perjalanan. Buat yang hobi di jalan, buat yang kehidupannya harus di jalanan, yang mengharuskan teman-teman buat hidup di jalanan, itu hati-hati buat nata niatnya. Di situ buat ladang ibadah kita biar lebih banyak pahala yang kita dapetin saat ada di perjalanan. Karena satu langkah kita melangkah itu gak menutup kemungkinan di situ terjadinya kecelakaan. Makanya sebelum itu kita niatkan yang baik-baik biar selama perjalanan juga diperlancar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di situ kita niatin yang baik-baik biar berbakti ke orang tua, ke keluarga. Kemudian kita cari nafkah, kita cari sumber penghasilan tambahan di luar kota, kita niatin buat hal-hal baik, kita biar bekerja, biar bisa bekerja di perantauan, menuhin segala kebutuhan yang ada di rumah. Itu kita tanemin yang baik-baik biar jadi ladang ibadah itu teman-teman. Makanya saya suka salut sama teman-teman yang sering ada di perjalanan demi hal-hal tersebut ya. Semoga keselamatan selalu menyertai kita, semoga kesehatan juga selalu menyertai kita, para pekerja yang ada di jalanan, para pekerja yang harus hidup sampai tua di jalan. Apalagi teman-teman perantauan, saya selalu sama teman-teman yang tahan banting di perjalanan buat ke hal-hal yang baik. Seperti itu aja teman-teman. Yang penting niatnya kita ditata biar lebih bagus lagi, biar lebih aman di perjalanan, entah itu capek, rasa kantuk dan lain sebagainya. Semoga bisa teratasi dan kita selalu diberi keselamatan selama ada di perjalanan. Seperti itu aja sih. Salam buat teman-teman yang hidupnya di jalan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Mungkin segitu aja cerita kita kali ini, karena gak banyak yang bisa kita ceritain tentang hal ini. Mungkin nanti kedepannya bakalan kita bahas lagi, kita sharing-sharing pengalaman apa aja selama di perjalanan yang bisa kita rasain, dan hikmah apa aja yang bisa kita dapetin dari hal itu. Tetap pantengin terus Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Kemudian tetap pantengin juga di TikTok, ada akun anak jalanan, itu akun saya teman-teman. Iseng-iseng aja sih mainan TikTok. Seperti itu aja buat video kita kali ini, 8 menit cukup. Nanti kita tak potong aja kali ya, potong-potong aja biar gak kebanyakan. Tetap pantengin terus Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.